Ya, saya kira ini gejala yang sangat katakanlah kontraproduktif dengan apa yang disebut dengan negara hukum itu sebenarnya. Maka dia diindikasikan tidak independen. Tidak independennya karena apa? Dan inilah problem kita sekarang barangkali. Seluruhnya boleh seperti misalnya penegak hukum yang lain tidak fungsional sebagaimana diharapkan. Tetapi kalau benteng terakhir masih berfungsi, itu masih bisa kita atasi. Tetapi ketika benteng terakhir sudah roboh, habis sudah. Maka dia diindikasikan tidak independen. Tidak independennya karena apa? Dan inilah problem kita sekarang barangkali. Seluruhnya boleh seperti misalnya penegak hukum yang lain tidak fungsional sebagaimana diharapkan. Tetapi kalau benteng terakhir masih berfungsi, itu masih bisa kita atasi. Tetapi ketika benteng terakhir sudah roboh, habis sudah. Ya, saya kira ini gejala yang sangat katakanlah agak kontraproduktif dengan apa yang disebut dengan negara hukum itu sebenarnya. Karena memang di dalam proses penegakan hukum itu kalau kita perhatikan tentu aparat daripada kepolisian pemerintahan cukup untuk mendeteksi kalau betul ada suatu tindak pidana. Ditambah lagi kalau ada laporan apakah itu dari yang menjadi korban ataukah dari pemerintahan setempat dan lain sebagainya. Dan itu tentu menjadi suatu pertanyaan. Mereka membentuk itu, apakah inisiatif dan pembiayaan sendiri menjadi pertanyaan yang besar juga. Dan juga menjadi suatu persoalan yang harus dipikul di dalam sistem penegakan hukum kita. Adanya apakah itu ormas. Kalau Peradi yang tugasnya seperti itu menjadi dia sebuah ormas jadinya. Yang tadinya menjadi organ penegak hukum sebenarnya. Advokat itu di undang-undang advokat dan merupakan suatu noblesse oblige. Kan? Itu tugas mulia menegakkan hukum. Tapi kalau ini dia berpihak di satu sisi, itu mengkhianati juga dia sumpah daripada seorang advokat sebenarnya. Dia berdiri public defender dalam arti semua pihak yang mengalami suatu katakanlah penganiayaan hukum secara hukum, dia akan melakukan pembelaan itu secara seimbang, fair. Jadi the nature of advokat harusnya barangkali diadakan untuk membela yang lemah sebenarnya kan? Kalau memang itu kita lihat kepada sumpah dan tugas pokok di undang-undang advokat, tentu itu. Jadi saya menjadi tidak paham ini. Oleh karena itu gejala seperti ini sangat buruk menurut saya dan menggambarkan apa yang dikatakan cita-cita konstitusionalisme dan rule of law daripada orang-orang yang sudah mengaku advokat itu sangat jauh. Dan kita akhirnya bicara dua hal ya. Betapa buruknya kualitas pendidikan hukum kita. Sampai hal seperti ini. Kan gini. Ini kan tidak hanya soal pengetahuan. Kalaupun pengetahuan kan pengetahuannya ya ini kan pengantar saja. Tetapi kan jiwa untuk menjadi seorang advokat. Itu kok sama sekali nggak masuk begitu. Sehingga bukan membela mereka yang dipinggirkan, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang barangkali powerless, tapi justru dalam tanda kutip berselingkuh dengan penguasa atau mantan penguasa,
membela kepentingan penguasa atau mantan penguasa untuk mengkriminalkan dan bahkan membungkam orang yang menggunakan hak demokrasi dia. Ini kan hak demokrasi untuk tadi the right to know, untuk menyampaikan opini, untuk berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ya, jadi kalau kita katakan itu hak konstitusional Ya. yang lahir dari hak asasi, oleh MK sudah dikatakan tidak boleh ada aturan apapun yang menahan-nahan itu. Iya. Itu harus langsung diwujudkan. Tetapi ini ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita barangkali. Iya. Saya tahun-tahun 70-80 ketika marak juga ijazah palsu di kalangan hakim, termasuk tim pembenahan ijazah hakim, ya kan? Saya dengan mudah mengenali semua ijazah yang tidak betul itu karena dari tahun masuknya, kemudian kita bisa memperoleh dari universitasnya kapan dia kuliah dan angka-angkanya dan tingkat dari kelulusannya. Dari situ dengan sangat mudah saya bisa menyimpulkan, sehingga saya waktu itu sangat ditakuti betul kalangan hakim di daerah Sumatera Utara karena saya mengetahui kapan kau kuliah? Kau terus SH di mana? Kau di Medan tapi universitasmu di Jakarta. Bisa tunjukkan sama saya berapa kali kau sebulan ke Jakarta dan bagaimana kuliah yang terjadi di situ. Itu semua dengan mudah terbuka. Oleh karena itu tingkat itu di kalangan hakim zaman dulu juga demikian luasnya keinginan cepat memperoleh hasil seperti ini sehingga semua cara bisa dihalalkan. Oleh karena itu kalau di dalam kondisi penegakan hukum kita sekarang dan juga ketaatan kepada rule of law itu sekarang seperti yang digambarkan Refli, ya bisa dipahami nih. Semua orang bagaimana cepat jadilah menjadi suatu kualifikasi tertentu, bukan kualitas tertentu. Kualifikasinya kalau mau jadi lawyer. Nah, menjadi persoalan apa yang dikatakan integritas lembaga keilmuan seperti yang dipersoalkan oleh respons sekarang tentang Universitas Gadjah Mada, itu juga menjadi suatu masalah penting di dalam membuka persoalan ini. Benarkah misalnya seperti dikatakan oleh Roy Suryo, Gama dengan seluruh atau bukan seluruh lah ya, beberapa pejabat direktorat itu melindungi dan itu ada lagi saya baca kemarin itu YouTube-nya seorang anak muda bahwa yang membela Pak Jokowi itu katanya sama ijazahnya itu, nggak ada dia itu katanya. Ini kawan dari mana ini? Kenapa ya? Yang membela katakan bahwa dia teman kuliahnya Pak Jokowi. Mereka itu katanya tidak ada di dalam daftar yang resmi itu. Dia menurut dia. Jadi ini menjadi masalah integritas lembaga pendidikan tinggi. Itu menjadi sangat penting, bukan hanya secara nasional. Saya katakan tadi akreditasi internasional. Bagaimana lulusan Gama bisa masuk Harvard dengan akreditasi seperti itu, dengan catatan bahwa dia misalnya dikatakan di Gama adalah tingkat tertinggi itu. Saya khawatir nanti tiba-tiba dunia internasional mencatat UGM masuk kotak. Untuk sementara kita jangan kasih Fulbright dulu. Ya itu. Jangan kasih beasiswa kepada universitas ini yang gak karu-karuan. Karena diragukan akreditasinya. Ini padahal saya bekas rektor kan. Perjuangan untuk mencapai akreditasi. Walaupun pernah mengatakan universitas kah ini. Iya. Perjuangan itu sangat berat. Dari sudut kelengkapan, dari sudut akademik pencapaian dari sudut bagaimana guru besar dan jenjang kepangkatannya itu dia harus bisa teruji. Dan kalau itu sekarang menjadi, kita lihat masalah alumni Gadjah Mada meragukan universitas sendiri dalam sikapnya yang tidak, katakanlah itu fact matters to set you free dari masalah kegelapan ini. Lembaga akademik itu menjadi persoalan besar dalam masa depan satu bangsa. Tapi Pak Maru ada satu hal yang barangkali lupa kita singgung, adalah sebenarnya tidak ada aturan yang jelas sejauh mana seorang dosen atau seorang katakanlah yang berilmu gitu ya, apakah dia punya jabatan di kampus atau tidak, seorang pengajar itu terlibat dalam hal-hal yang sifatnya politik dan birokrasi.
Nah, secara politik begini misalnya. Saya dengar, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ini Pak Jokowi ini ya memang sudah di backup oleh salah satu fakultas di UGM, orang-orangnya mulai dari Solo. Itu satu. Padahal di satu sisi ada independensi, keilmuan, tapi di sisi lain mereka ASN. Jadi pintar sekali kan bisa ini. Dan kita paham bahwa hampir semua dosen itu yang negeri ya, yang ASN, UGM kan ASN sesungguhnya, rata-rata tim sukses. Dan kita bisa lihat baik pre maupun post factumnya. Dan kemudian mendapat jabatan publik, bahkan jabatan di birokrasi. Nah itu yang kemudian tidak bisa membedakan independensi mereka sebagai orang yang berilmu yang harus menjaga integritasnya dengan kepentingan kekuasaan. Nah UGM to some extent masuk trap itu dengan saya harus menyebutkan misalnya sejak era Pratikno. Iya kan ketika Pratikno menjadi rektor. Kita akrab dulu dengan Pak Pratikno kan. Tapi kita nggak pernah dapat bagian. Jadi ketika Pratikno menjadi rektor UGM, dia ditarik sebagai Menteri Sekretaris Negara. Nah, orang menduga, bukan saya yang menduga, disitulah pangkal sebabnya kemudian akhirnya institusi UGM nyebur terlalu dalam kepada kepentingan Presiden Jokowi. Dan Jokowi secara sadar sepertinya minta backup dari universitas, minimal dari fakultas yang paham mengenai birokrasi dan politik. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, kalau cuma ikatannya moral, tidak ditegaskan di dalam undang-undang misalnya, atau ada larangan-larangan yang tegas yang berisi sanksi minimal administratif, ini kan perselingkuhan ini kan akan terus berjalan. Kita lihat nanti universitas besar tuh rata-rata tim sukses semua itu, dari UI, dari UGM, dan kita tidak pernah protes gitu. Ya, barangkali ini kalau kita bisa lihat bahasa Latin ada itu quid pro quo. Aku kasih kau kan. Kalau di kampung misalnya kita waktu di kampung itu sangat akrab ya. Mereka yang Muslim Lebaran, kita kalau di kampung saya namanya kue gemblong, wajit itu banyak gitu. Jadi kita anak-anak itu ini kalau Lebaran sangat manjur ini untuk mengisi perut kan. Semua ada itu. Kemudian kalau kita tahun baru atau apa kita juga memberikan kepada mereka. Jadi quid pro quo itu secara timbal balik saling memberi, tetapi ikatan moral seperti itu kalau murni seperti di kampung tidak ada maksud untuk menelikung apa yang menjadi hak dan kewajiban. Tetapi kalau ini terjadi di dalam lembaga-lembaga terutama pendidikan, itu akan menjadi sangat sulit menurut saya. Apa yang terjadi kalau umpamanya bahwa yang dikemukakan oleh Roy Suryo itu benar, proses ketika mereka menghadap ke sana, dan juga ada seorang anak muda, sebenarnya rektor itu sudah dikooptasi, agak sulit menjadi sesuatu lembaga akademik yang independen. Dan inilah yang menyebabkan kita akan di segala lini kalah bersaing dengan pihak luar yang Anda perhatikan. Kalau dari sudut peradilan, independensi hakim dan imparsialitasnya itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalaupun kita misalnya agak segan melihat orang yang membujuk kita bisa mengatakan sorry ma, sorry Mek. Aku nggak bisa. Kan saya di waktu di MK itu ada juga kawan-kawan dari MA mencoba menghubungi saya. Tapi saya sopan mengatakan sorry Mek, kalau di sini agak sudah lain ini. Sudah steril. Sudah tidak lagi menganut kebiasaan seperti itu. Dan untuk mengatakan itu supaya jangan mereka tersinggung, misalnya, alah kau ini. Sorry men, tidak bohong saya bilang bahwa kita mencoba melakukan sesuai dengan teori konstitusi. Independensi tidak boleh dipengaruhi siapapun, tidak boleh dipengaruhi kawan, tidak boleh dipengaruhi uang. Untuk bisa fair, imparsial. Dan itu sekarang yang rusak saya kira ketika di peradilan umum dipimpin Mahkamah Agung yang diterabas adalah mereka yang di bawah. Saya mengatakan itu keliru. Kita harus mulai di atas. Karena kalau saya di zaman dulu, nggak apa-apa saya buka sedikit kan. Kalau saya agak sedikit seperti seorang pendeta, janganlah begitu kita Pak memutus ini.
kau lugu kali katanya. Di atas main semua katanya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kan. Jadi Anda perhatikan secara teoritik dan praktek, kita memulai pembenahan harus di atas, bukan di bawah. Tetapi saya melihat kemarin semua hakim di Jakarta dikocok di mana itu. Bukan. Apakah memang mereka memiliki sistem yang betul-betul bisa diterapkan dan juga mengkonsolidasikan seluruh daya guna di dalam lembaga-lembaga yang ada di yudikatif. KY misalnya. Dan metode-metode yang modern yang juga tidak menerabas independensi dan imparsial. Saya kan pengajar legal audit yudikatif. Itu inti daripada apa yang saya katakan tentang mengawasi atau menuntut akuntabilitas hakim tanpa menerabas independensinya. Tidak pernah melihat bahwa hakim dipanggil, tetapi kita melihat legal audit dengan data-data dan kemudian bahan-bahan yang lain, dan kita bisa mengamati hakim dalam performanya di persidangan dengan observer sebenarnya. Saya kan sering juga duduk-duduk di pengadilan itu ketika anak saya dibuat menderita oleh beberapa pihak, saya ikutilah dia. Dan saya melihat kadang-kadang lawyer yang terkenal itu yang menyatakan segala hal di sidang itu, hakimnya saja begitu. Dia tidak melakukan sesuatu. Kalau itu terjadi bukan dia yang memimpin, tetapi lawyer salah satu, maka dia diindikasikan tidak independen. Tidak independennya karena apa? Dan inilah problem kita sekarang barangkali. Seluruhnya boleh seperti misal penegak hukum yang lain tidak fungsional sebagaimana diharapkan. Tetapi kalau benteng terakhir masih berfungsi, itu masih bisa kita atasi. Tetapi ketika benteng terakhir sudah roboh, habis sudah.